Dengan keputusan Qin Yichen, sisi ini masih merupakan kota terpencil. Dan di mata Qin Yichen, itu menjadi sedikit lebih marah. Setidaknya setelah hari ini, dia mendapat reaksi dari Zeus dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah menerima tanggapan Qin Yichen, Zeus kembali ke kuil Zeus. Bagaimana dengan Dewa Liar? Melihat kuil, tetapi tidak melihat Ming Tua, Zeus sedikit terkejut. Mungkinkah dia gagal menabur perselisihan, mengetahui bahwa aku akan berurusan dengannya? Faktanya, ketika Qin Yichen mengatakan bahwa seseorang akan bekerja sama dengan para pemberontak ini, Zeus memikirkan Ming Tua. Orang ini beberapa kali membuat fitnah untuk menguji hubungannya dengan Qin Yichen. Zeus memeras otaknya, tetapi hanya bisa memikirkan satu jawaban, yaitu, yang disebut Ming Lao ini. Dia membawa semacam perintah, baik untuk mengasingkan hubungan antara dia dan pelindung, atau untuk menanyakan apakah hubungan antara dua di antaranya kuat. HMPH, dianggap dia pergi lebih awal kali ini. Kalau tidak, aku pasti akan melakukan pemeriksaan silang yang bagus. Meskipun Zeus sangat mengkhawatirkan pria ini, bagaimanapun juga, ini bukan waktunya untuk berurusan dengannya, dan masih ada bahaya tersembunyi yang harus segera ditangani. Itu pintu masuk asap hitam. Tindakan anti pencuri ini benar-benar terlalu tidak normal. Bahkan tempat penting seperti saluran asap hitam tidak dijaga sama sekali. Sepintas, jelas ada sesuatu yang rumit. Kemarilah, perintahkan 12 dewa utama untuk membuka kembali saluran asap hitam. Kali ini untuk menyelidiki secara menyeluruh. Zeus mendengus dingin. Karena kamu tidak menghentikanku untuk menutup pintu masuk asap hitam, jangan salahkan aku karena menanyakan hal ini. Mengikuti perintah Zeus, 12 dewa utama, yang baru saja berhenti selama 1 jam, tiba-tiba mengantarkan tugas baru. Di bidang bintang dewa utama, Ming Lao tidak menyadari bahwa dia telah menjadi duri di mata Zeus, dan dia ingin menyingkirkannya dengan cepat. Ming Tua sedang berjalan di bidang bintang dewa utama saat ini, dan dia agak putus asa. Hei, aku tidak menyangka Lord Zeus begitu mempercayai Lord of Light. Sepertinya rencanaku harus dipertahankan. Hanya berpikir bahwa kartu truf terakhirnya hilang, kesedihan dan kemarahan Lao Ming membanjiri hatinya. Apa ini namanya? Kalau begitu Alan benar-benar tidak melihat sifat aslinya. Bajingan macam ini yang menjual kemuliaannya. Tidakkah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kesopanan di kuil lain hanya dengan perintah dari Lord Zeus? Kemarahan Ming Tua tumbuh di dalam hatinya. Orang ini, tidak sesederhana membuatnya marah. Saya ingin menyingkirkannya dan kemudian dengan cepat. Tepat ketika Ming Tua marah, sosok yang dikenalnya melintas di depannya. Ming Tua sedikit terkejut dan buru-buru menatap orang itu. Saya melihat jubah Tao berayun lembut ditiup angin, dan sosok yang akrab itu langsung digabungkan dengan gambar Alan di benak Old Ming. Anda bajingan. Ming Tua tiba-tiba meledak menjadi marah. Orang ini melewati sisinya, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berhenti dan menyapa. Dia hanya malu padanya. Bahkan jika saya pernah merasa kasihan kepada Anda, bahkan jika saya tidak memberi Anda masa depan yang cerah, setidaknya saya memiliki rahmat pendidikan. Saya bahkan tidak menyebutkan bahwa saya telah menjadi guru selama sehari dan seorang ayah seumur hidup. Sekarang, bahkan jika kedua belah pihak adalah kenalan, bahkan jika mereka hanya mendengar sedikit, wajar saja untuk berhenti dan mengucapkan salam. Tanda seru. Harun ini mengkhianatinya, jadi dia akan memakannya, mengesampingkannya, dan mengabaikannya. Ming Lao sangat marah sehingga dia segera melompat ke udara, dan segera mengaktifkan kekuatan iman. Meledak menjadi ekstrim, mencoba mengikuti Alan, dan memberinya ingatan yang panjang. Namun, ini bukan hal yang baik. Begitu dia mengikuti, kebencian di hati Ming Tua menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kengerian perlahan merayapi hatinya. Kekuatan dan kecepatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya di bawahnya, Lao Ming tahu di dalam hatinya. Tapi sekarang, ketika dia dalam kecepatan penuh, dia hanya bisa perlahan mempersempit jarak antara keduanya. Sudah berapa lama? Itu hanya waktu yang singkat, dan jika Anda menghitungnya dengan cermat, itu bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Mungkinkah Alan mendapat peluang besar? Kecepatannya saat ini, serta aura yang memancar dari tubuhnya, sudah cukup untuk membangun kuil liar tingkat terendah. Perubahan ini membuat hati Ming Tua meledak menjadi gelombang-gelombang yang bergejolak. Tiba-tiba, Alan berhenti di depan kuil Dewa Laut dan berkata kepada orang-orang yang percaya di kuil Dewa Laut. Aku datang ke sini atas perintah Lord of Light untuk bertanya kepada Lord Seagot tentang beberapa hal sepele. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa membuatnya lebih mudah. Begitu kedua orang percaya mendengar kata-kata, Tuan Cahaya, mereka mengubah kemalasan mereka sebelumnya. Kamu bilang, sekarang Dewa Laut tidak ada di kuil, kita harus bisa menyebarkan berita. Meskipun kuil penguasa cahaya sedang menurun, dan meskipun itu masih merupakan dewa liar belaka, para penganut Dewa Laut ini telah menyebar secara internal, dan Dewa Laut toleran terhadap Dewa Cahaya. Memikirkan kembali ke pagi hari, penguasa cahaya masih melakukan sesuatu dengan patung Dewa Laut, tetapi Dewa Laut tidak terlalu peduli,
Ini telah menunjukkan bahwa hubungan antara Sagot dan Lord of Light sudah sangat dekat, dan sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi sekutu berikutnya di tingkat kuil Dewa Perang. Dengan temperamen Dewa Laut, kuil Dewa Cahaya adalah eksistensi yang setara dengan kuil Dewa Laut. Sekarang kuil penguasa cahaya telah mengirim orang-orang percaya untuk menyebarkan berita. Tidak mungkin baginya untuk menjadi rendah hati. Dan identitas mereka hanyalah orang percaya yang menjaga kuil, dan mereka sudah menjadi yang terendah di kuil. Penghormatan dasar masih harus diberikan. Alan melambaikan tangannya dengan cepat. Kamu tidak harus sopan. Itu terutama karena Lord Lightlord ingin menanyakan beberapa berita tentang apakah 12 dewa-dewa memiliki misi baru. Jika kalian berdua bisa membuatnya nyaman, aku akan berterima kasih. Seorang penganut Sagot bernegosiasi dengan teman-temannya sebelum memasuki kuil Sagot. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dan membawa Alan ke istana Sagot. Ming Laokan, yang diam-diam mengamati dari samping, marah dan tidak mau. Hanya beberapa hari yang lalu, dia mengirim orang untuk menghubungi orang-orang percaya kuil Dewa Laut dan ingin memiliki hubungan dengan Dewa Laut. Lagi pula, di Olympus hari ini, 12 dewa utama adalah kekuatan mutlak, dan tidak dapat dihindari bagi kuil liar manapun untuk terus berkembang dan bergabung dengan mereka. Ming Tua mendengar bahwa Dewa Laut sangat baik terhadap bawahannya, dan ini menggerakkan pikirannya. Tetapi orang-orang yang dia kirim tidak hanya tidak berbicara dengan Dewa Laut, mereka hampir pecah. Sayangnya, Alan yang dikirim untuk menanyakan hari itu. Tetapi hanya dengan mengubah identitas mereka, mereka dapat diperlakukan dengan hormat oleh para penganut Sagot yang awalnya memandang rendah mereka. Kesenjangan ini seperti tamparan yang ditampar di wajahnya. Metode macam apa yang digunakan Alan sialan ini, dan monster macam apa kuil penguasa cahaya ini? Kenapa bahkan Dewa Laut memberinya 3 titik muka? Saya tidak setuju. Pasti ada sesuatu yang rumit di sini. Selama aku menangkap masalah Dewa Laut dan penguasa cahaya dan melaporkannya kepada Dewa Zeus, mungkin aku bisa membuat Dewa Zeus berubah pikiran. Dengan pemikiran ini, Ming Tua menggertakkan giginya dengan keras dan mengeluarkan ramuan obat jelek dari dadanya.